Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui saat teduh hari ini dengan tema pengalaman dahsyat yang mengubahkan. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Yesaya pasal 6 yang berbunyi demikian. Yesaya pasal 6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ayat hafalan hari ini yang akan menjadi perenungan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sahabat-sahabat Kristus, mungkin Anda akan takjub ketika membaca Les Miserables karya Victor Hugo, salah satu novel terbaik sepanjang masa. Penggambaran watak tokohnya amat detil dan konfliknya begitu memikat. Pengalaman itu mengajarkan paling tidak 2 hal. Pertama, kerendahan hati. Kecil sekali kemungkinannya orang mampu menggarap karya seelok itu. Kedua, meningkatkan citra rasa sastrawi, membuat orang ingin membaca lebih banyak adikarya lainnya. Sahabat-sahabat Kristus, Yesaya mengalami hal yang jauh lebih hebat dari membaca novel adikarya. Ia memandang kemuliaan Tuhan, dan pengalaman dahsyat itu mengubah hidupnya secara radikal.
menyaksikan kemuliaan Tuhan yang Maha Kudus, segera ia tersadar akan kenajisannya sebagai makhluk berdosa. Ayat 5. Syukurlah kemuliaan Tuhan itu sekaligus menjadi jawaban bagi keberdosaannya. Perjumpaan ilahi itu menyucikan dirinya. Ayat 6-7. Berbekal pengudusan dan kerendahan hati, Yesaya pun siap menjadi utusan Tuhan. Ayat 8. Menjalankan amanat yang Dia berikan. Ayat 9-13. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana kita melawan dosa? Cobalah membaca satu atau beberapa ayat yang memaparkan kemuliaan Tuhan. Hafalkanlah, renungkanlah, yakinilah kebenarannya. Biarlah firman itu memenuhi pikiran dan hati kita. Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk mengingatnya kembali di tengah kesibukan sehari-hari dan memunculkan ide untuk menerapkannya. Firman itu akan meningkatkan citra rasa rohani kita, menguatkan kita untuk menepiskan tipu daya dosa, membuat kita lebih merindukan kemuliaan Tuhan daripada kesenangan duniawi, kemudian siap menjadi utusan. Sahabat-sahabat Kristus, perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan melemahkan daya pikat dosa dalam hidup kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.